wal akhwat a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Asy-Syura, terakhir kita selesai sampai ayat ke-19, yaitu firman Allah Ta'ala, Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah sangat lembut, maha lembut kepada hamba-hambanya. Dia memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Di sini dalam ayat ini Allah menyatakan sifat lembut. Di sini sebutkan bahwa Allah lembut. Cuman ketika disebutkan lembut, terbayangkan oleh kita berarti lemah. Maka Allah menghilangkan anggapan tersebut dengan berkata wa huwal qawiyyul aziz, dan dia maha kuat lagi maha perkasa. Kelembutannya tidak mengandung kelemahan. Kelembutannya tidak mengandung kekurangan, justru mengandung kesempurnaan. Lembut tapi tetap kuat, lembut tapi tetap perkasa, lembut tapi tetap memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Bagaimanapun mereka durhakanya mereka, walaupun mereka pelaku maksiat, walaupun mereka orang kafir, tetap Allah berikan rezeki. Ya ini ya, habis ini kan? Ya, berarti kita masuk ayat baru, yaitu ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsi wa ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ma kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harfi. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan untuknya keuntungannya. Wa ma kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan memberikannya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan dia di akhirat nanti tidak mendapatkan satupun bagian. Terjemahan seluruhnya, siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami akan tambahkan keuntungan itu padanya. Dan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan berikan keuntungan itu kepadanya, tapi di akhirat dia tidak mendapatkan satupun bagian, satupun nasib. Nasib belajar bahasa Indonesia kan? Nasib. Nasib, bagian. Nah ini terjemahan ayat ke-20. Kita bahas. Di sini Allah nyatakan siapa yang menginginkan keuntungan akhirat. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat. Harfal akhirah, maksudnya di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, kasbah wa thawab, yaitu ganjaran akhirat, balasan di akhirat. Siapa yang menginginkan balasan di akhirat, ganjaran di akhirat, maka kami akan tambahkan kepadanya keuntungannya, tambah ganjarannya. Bitad'ifi, yaitu dengan dilipat gandakan. Siapa yang menginginkan ganjaran di akhirat, maksudnya menginginkan apa? Cuman ingin saja, tidak, bi'amalihi. Siapa yang menginginkan balasan di akhirat, ganjaran di akhirat lewat amalannya, artinya dia beramal, niatnya mendapatkan keuntungan akhirat, mendapatkan ganjaran di akhirat. Nah, siapa yang beramal seperti ini, niatnya untuk mendapatkan keuntungan akhirat, ganjaran di akhirat, maka Allah akan berikan ganjaran tersebut kepadanya. Maksudnya apa? Dilipat gandakan. Kata Imam Al-Mahalli, bitad'ifi, yaitu dengan dilipat gandakan. Keuntungannya ganjaran dilipat gandakan, al-hasanatu ilal asyra wa aktsar. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan, bahkan lebih dari itu. Ini kalau seorang beramal tujuannya ganjaran akhirat, balasan akhirat, ingin mendapatkan
keuntungan di akhirat, ya. Seorang melakukan sholat, niatnya untuk mendapatkan pahala akhirat. Seorang puasa supaya dapat pahala di akhirat. Seorang zakat supaya dapat ganjaran di surga nanti. Nah ini, siapa yang niatnya seperti itu, maka dia nanti mendapatkan ganjaran berlipat-lipat. Jadi satu kebaikan bukan dibalas satu kebaikan, tapi dibalas minimal 10 kebaikan. Ini minimal, maksimalnya bisa 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat ganda lebih banyak daripada itu. Ini tandanya apa? Sayangnya Allah. Lihat, sedikit beramal ternyata balasannya sampai 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Maka yang seperti ini mendorong kita untuk terus beramal ya, dan jangan putus asa. Nah ini yang niatnya ingin mendapatkan ganjaran di akhirat. Terus bagaimana dengan orang yang niatnya ingin mendapatkan ganjaran dunia? Wa ma kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha. Dan siapa yang menginginkan ganjaran dunia, keuntungan di dunia, kami pun akan memberikan itu kepadanya. Maksudnya apa? Bila tad'if ma qusimalahu. Dia akan dapatkan balasannya, tapi tidak dilipat gandakan. Jadi dia beramal, tujuannya dapat dunia. Nanti diberi, tapi berinya tidak sampai berlipat-lipat. Beda halnya dengan akhirat. Kalau akhirat nggak cukup satu. Kita beramal satu kebaikan, melakukan satu kebaikan nih. Minimal balasannya 10. Ini minimal, maksimal bisa 700, bisa lebih dari itu. Nah ini kalau niatnya akhirat, tapi kalau beramal niatnya dunia, maka kata Allah, dia dapat kebaikan tapi tidak berlipat-lipat, ya. Jelas apa ya? Ini di dunia. Terus bagaimana kalau di akhirat? Di sini Allah katakan, wa ma lau fil akhirati min nasib. Sedangkan di akhirat tidak ada baginya satupun bagian. Artinya tidak punya pahala. Di dunia ya dibalas. Kalau seorang misalkan beramal, melakukan kebaikan, niatnya dunia, dibalas, dia dapat. Tapi kalau di akhirat tidak dapat apa-apa. Jelas apa ya? Ini maksudnya ya. Jadi dia kalau seorang beramal nih, tujuannya dunia, di dunia dia dapat balasan, tapi tanpa lipat ganda. Artinya dia melakukan kebaikan sekali, nanti dapat kebaikan sekali. Ya misalkan seorang misalkan ingin bantu orang supaya dia terpilih jadi apalah dalam sebuah pemilihan umum misalkan. Ya pokoknya gitulah, dia bantu orang supaya ini dia naik. Nah ternyata dia berhasil naik, cuman itu aja, nggak ada lagi bahasan lain. Di dunia nggak ada lagi bahasan, cuman satu aja. Nah ini kalau niatnya dunia. Tapi kalau niatnya akhirat, di dunianya dilipat gandakan, di akhirat dapat surga. Jadi untung tidak? Nah ini kalau yang niatnya akhirat. Kalau niatnya dunia, dia dibalas tapi nggak sampai berlipat-lipat ganda. Dan di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi rugi apa untung? Rugi. Nah namun perlu kita ketahui, di sini Allah katakan, siapa yang menginginkan dunia, keuntungan dunia, dia beramal tapi niatnya dunia, kami akan berikan kebaikan untuknya di dunia. Di sini Allah katakan kami berikan kepadanya keuntungan di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Di sini Allah katakan siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan. Siapapun pasti diberikan. Nah kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayat ini mutlak, umum, tapi dibatasi dengan ayat lain. Maksudnya apa? Kalau dari ayat ini seakan-akan siapapun yang beramal, berbuat baik, tujuan dunia pasti dapat, ya kan? Tapi dalam ayat lain dibatasi tergantung kehendak Allah. Tergantung kehendak Allah. Maksudnya apa? Allah sebutkan surat Al-Isra,
Maka na yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kehidupan yang segera sekarang ini, kami segerakan untuknya apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki. Lihat Bapak-Bapak nih, siapa yang menginginkan kehidupan dunia nih, beramal, berbuat baik hanya untuk dapat dunia aja, keuntungan dunia. Maka Allah katakan kami segerakan untuknya apa yang kami kendaki bagi siapa yang kami kendaki. Allah tidak mengatakan seperti ayat ini. Kalau ayat ini kan siapa yang menginginkan dunia, kami berikan. Titik, ya kan? Tapi kalau dalam Al-Isra nggak seperti itu. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, beramal, tujuannya dapat dunia, kami segerakan untuknya apa yang kami kendaki. Artinya tergantung kehendak Allah. Terus bagi siapa? Bagi siapa yang dia kendaki juga. Artinya kalau Allah berkehendak dikasih, kasih. Kalau Allah berkehendak setengahnya, setengahnya didapat. Kalau tidak dapat sama sekali, ya tidak sama sekali. Ini kalau seorang beramal untuk tujuan dunia. Tapi kalau seorang beramal, berbuat baik tujuannya akhirat, dapat pahala akhirat, pasti dapat. Karena Allah katakan pada ayat setelahnya, "Waman aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, faulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapa yang menginginkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh untuk mengejarnya dalam keadaan beriman, siapa yang menginginkan akhirat dan dia bersungguh-sungguh mengejarnya dalam keadaan beriman, maka usaha mereka pasti dibalas. Usaha mereka disyukuri, artinya dibalas. Artinya Allah pastikan dapat ganjarannya. Tapi kalau dunia, ya kata Allah, bagi kami segerakan untuknya apa yang kami kendaki, bagi siapa yang kami kendaki. Artinya begini Bapak, kalau seorang beramal nih, seorang sholat supaya bisa masuk surga. Masuk surga? Masuk surga. Ya, masuk surga dia. Seorang baca Quran, niatnya supaya terlindung dari api neraka. Terlindung dari api neraka akhirnya lindung. Nah, ini niatnya akhirat. Tapi kalau niatnya dunia, seorang baca Quran supaya dapat uang. Loh, ada nggak sih itu? Ada. Kalau di sini nggak ada. Tapi kalau di Jakarta ada. Saya saksikan sendiri. Ada orang naik di bis kota. Dulu bis kota nggak sebagus sekarang ya. Sekarang udah ada Transjakarta, udah bagus lah. Jadi bisnya masih kadang pengamen, terus apa masuk gitu kan. Naik, bapak-bapak pakai peci putih, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jelas ngomong apa dia. Setelah itu saya baca Al-Quran, nggak jelas tajwidnya gimana, makrojnya gimana, udah selesai ngaji itu. Jadi dia ngaji tujuannya dapat ini dunia atau akhirat ini berarti? Dunia. Pertanyaannya pasti dapat? Belum tentu. Dia misalkan targetnya dalam satu bis berapa orang kira-kira? 10, sedikit lah. 40 orang. Anggap satu orangnya ngasih 2.000. Udah berapa tuh? Udah banyak kan? Udah 80.000 satu itu kan? Luar biasa kan? Dia niatnya 40 orang ngasih semua. Ternyata yang dia inginkan benar-benar tercapai. 40 orang ngasih semua. Ini bisa jadi begitu kan? Bisa jadi enggak semuanya, cuman setengahnya. Yang ngasih 20 orang lagi. Dan bisa jadi yang ngasih cuma 10 orang. Bisa jadi 5. Bisa jadi nggak ada satupun orang ngasih. Ya nggak? Betul tidak? Sama kayak orang ngamen juga kan. Ngamen nggak mesti dikasih kan? Pernah ada orang ngamen, saya kejadian tuh. Nyata dia nyanyi. Lagi nyanyi juga suaranya nggak enak banget. Wah jelas ya. Setelah itu nggak ada yang ngasih. Marah dia. Pelit-pelit ngomong apa gitu. Nah itu. Tapi dia nggak berani malak ya, mungkin karena ngerasa dia kecil, ini orang banyak, mikir-mikir dia. Ya artinya Bapak, kalau seorang nih melakukan kebaikan, niatnya dunia, bisa jadi dia dapat 100% apa yang dia inginkan. Bisa jadi setengahnya, bisa jadi seperempatnya, bisa jadi nggak dapat sama sekali. Tapi kalau seorang melakukan kebaikan, amalan baik, perbuatan baik, niatnya akhirat, maka pasti dia dapat. Ya maka di sini peringatan bagi kita untuk meluruskan
niat ya, luruskan niat kita dalam beramal. Insya Allah jelas ya, itu maksudnya ya. Jadi kalau dalam ayat ini, siapa yang menginginkan keuntungan dunia, kami berikan keuntungan tersebut kepadanya. Ini mutlak, tapi dalam ayat lain, ayat ini dibatasi. Dalam ayat lain tergantung kehendak Allah. Kalau dunia, niatnya dunia tergantung kehendak Allah. Kalau Allah mau dia diberikan 100%, kalau Allah mau setengahnya, kalau Allah mau tidak diberikan sama sekali. Jelas Bapak ya? Nah, itu di dunia bisa jadi dapat 100%, bisa jadi setengahnya, bisa jadi tidak dapat sama sekali. Tapi kalau di akhirat pasti dapat. Orang beramal karena niatnya dunia. Dapat di akhirat. Dapat sama sekali. Rugi ya. Orang seperti ini akan dibakar di dalam api neraka. Ya, ini ya. Ini balasan bagi orang yang beramal untuk tujuan dunia ya. Nah, itu ya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya pertama, siapa yang beramal karena tujuan akhirat, mendapatkan nikmat akhirat, maka dia akan mendapatkan balasannya secara sempurna ya. Bahkan dilipat gandakan, karena Allah katakan siapa yang menginginkan, man kana yuridu harfal akhirah nazid lahu fi harfi. Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka kami tambahkan untuknya keuntungannya. Artinya dilipat gandakan. Ya, ini kalau orang niatnya akhirat, maka Bapak luruskan niat kita. Kita sholat, jangan jadikan kayak semacam rutinitas biasa. Ini juga peringatan bagi saya pribadi. Kadang refleks dengar azan langsung wudhu, berangkat sholat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini bisa tidak bernilai pahala. Sebagaimana ketika kita wudhu, sadari bahwa kita sedang menaikkan perintah Allah, sedang mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, kalau kita wudhunya seperti itu berpahala. Tapi kalau sekedar rutinitas semata, sama seperti robot, atau bukan robot lah, hewan. Maaf, anjing nih. Kan anjing kan bisa dilatih. Ada teorinya kalau misalnya dinyalakan bel ini, anjing nanti gerak keluar. Kalau nyalakan bel ini, dia masuk. Kan ada yang kayak gitu kan? Nah, bisa jadi pertama anjingnya nggak bisa dilatih, tapi kan dilatih terus-menerus, dia refleks, dengar suara itu langsung buang. Ya tidak? Nah, jangan sampai kita seperti itu. Dengar azan otomatis refleks, tapi nggak ada dalam hati kita, saya sedang menjalankan perintah Allah, saya sedang menunaikan sunnah Rasulullah, saya sedang mencari pahala dari Allah. Harus ada seperti itu kalau kita ingin berpahala. Tapi kalau cuma refleks saja, dengar azan langsung wudhu, berangkat, nah, ini bisa-bisa kita nggak dapat pahala. Makanya hadirkanlah pada diri kita ketika ibadah bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Kita sedang mengikuti tuntunan Rasulullah. Kita sedang mencari pahala dari Allah. Jelas Bapak ya? Niatkan untuk akhirat ya, dapat keuntungan akhirat. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat ini, siapa yang beramal untuk tujuan dunia, maka dia akan mendapatkan balasannya sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak diberikan 100%, dapat. Kalau Allah berkehendak setengahnya, setengahnya. Kalau Allah berkehendak tidak dapat, tidak dapat. Nah, ini kalau orang beramal karena tujuan dunia. Seperti apa sih contohnya? Kita pernah belajar kan di kitab Tauhid. Seperti apa? Zaki, apa beramal untuk tujuan dunia? Ya tadi, membaca Quran supaya dapat uang, mengemis dengan Al-Quran. Apa lagi? Hah? Sedekah untuk dilihat orang itu riya namanya. Kalau itu bukan beramal untuk tujuan dunia, itu syirik, jelas syirik itu. Tapi ini dia nggak ada niatan dipuji, tapi semata-mata ingin dapat dunia. Dan itu termasuk syirik juga Bapak ya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, babun minasyirk iradatul insan bi'amalihi dunya. Bab termasuk syirik, keinginan seorang mendapatkan dunia lewat amalnya. Dia beramal tujuannya supaya dapat dunia.
kasih sedekah untuk orang membantu. Kadang-kadang niatnya untuk supaya rezekinya bisa naik. Rezekinya bisa naik. Mudah rezekinya kan ada. Oh, kalau dia mengharapkan rezeki dari Allah, insya Allah nggak masalah, nggak masalah. Dia kan mengharapkan rezeki dari Allah, plus dia juga inginkan pahala akhirat kan? Atau cuman ini aja, balasan dunia aja? Kalau misalkan dia niatnya dunia akhirat, nggak masalah Bapak ya. Seperti Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk berjihad. Rasulullah menjanjikan nanti siapa yang ini menang dapat harta rampasan perang, ya nggak? Ya, jadi kalau seorang niatnya dapat dunia dan akhirat, akhirat dapat pahala di akhirat, dunia dapat harta rampasan perang, boleh. Banyak hadis yang disebutkan demikian. Di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari, man qatala qatilan falahu alai bayyinah falahu salabu. Sebutkan gitu. Siapa yang membunuh musuh dan dia punya bukti bahwa dia telah membunuh musuh, maka seluruh barang yang ada pada musuh itu jadi milik dia. Ini artinya apa? Rasulullah memotivasi para sahabat untuk apa? Berperang lawan musuh kan? Nanti apa kalau berhasil membunuh musuh? Nanti semua yang ada di badannya, mungkin senjata AK-47 atau mungkin sini granat atau mungkin rompi apa anti peluru, dia jadi milik dia semua. Nah, ini kan dunia bukan? Dunia kan, tapi Rasulullah ini dalam rangka apa? Memotivasi, bukan berarti dunia saja, niatnya akhirat. Tapi kalau seorang niatnya akhirat plus dunia, boleh tidak? Boleh. Contohnya, saya berpuasa, rajin puasa supaya bisa masuk surga plus supaya saya sehat. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau saya puasa, kenapa mau puasa? Supaya saya jauh dari kanker, supaya saya nggak kena stroke. Nah, ini niatnya cuma dunia. Hati-hati nih kayak gini. Beramal akhirat untuk tujuan dunia. Apalagi kira-kira? Nah, itu paling nyata. Dia sedekah nggak ada tujuan dipuji nggak, tapi yang penting saya bersedekah supaya nanti saya terpilih. Jadi apa gitu? Nah, itu beramal akhirat untuk tujuan dunia. Nah, itu termasuk syirik, itu termasuk dosa besar. Hati-hati. Ya, atau ya seperti seorang mengajarkan agama, ilmu tafsir, ilmu apa, murni nih dapat ini. Nah, ini juga hati-hati nih. Kalau mengajarkan ilmu dunia, niatnya ini, boleh tidak, Pak Dian? Saya ngajarkan apa matematika supaya dapat gaji, boleh nggak? Nggak ada niatan akhirat, boleh. Dunia kan? Tapi kalau saya ngajarkan tafsir Al-Quran supaya dapat gaji, nggak ada untuk mikir surga, boleh nggak? Hah? Nggak boleh. Nggak boleh. Hati-hati, ilmu agama itu mahal. Jangan sampai ditujukan untuk sesuatu yang rendah. Jadi kalau dunia nggak masalah. Jadi Bapak ada 4 contoh mungkin ya supaya lebih jelas. Seorang beramal, melakukan amalan dunia untuk dunia. Seorang melakukan amalan dunia untuk akhirat. Seorang melakukan amalan akhirat untuk dunia. Seorang melakukan amalan akhirat untuk akhirat. Nah, pertama seorang melakukan amalan dunia untuk dunia. Boleh tidak? Boleh. Contohnya apa? Tadi, saya belajar rajin, belajar bahasa Inggris supaya jadi guru bahasa Inggris, supaya saya dapat gaji. Boleh nggak? Boleh. Boleh seperti ini, ya. Jelas apa ya? Halal. Nggak usah dikhawatirkan. Dunia untuk dunia. Lalu kedua, melakukan amalan dunia untuk akhirat. Boleh tidak? Bukan boleh lagi. Ini bisa dianjurkan. Contohnya apa? Ya contohnya tadi aja, saya mengajarkan bahasa Inggris supaya orang yang saya ajar nanti menjadi sosok yang berhasil di kemudian hari, supaya dia bermanfaat untuk umat. Ini berarti melakukan amalan dunia untuk akhirat. Boleh tidak? Boleh, bahkan berpahala. Kalau yang tadi, seorang ngajar bahasa Inggris niatnya cuma ini, dapat pahala tidak? Tidak. Dapat dosa? Tidak juga. Tapi halal itu gajinya. Tapi kalau seorang mengajar bahasa Inggris, niatnya supaya orang yang dia didik menjadi sosok yang bermanfaat untuk umat, dia dapat pahala tidak? Dapat. Jelas ya? Nah, ini melakukan amalan dunia untuk akhirat. Nah, yang ketiga, melakukan amalan akhirat untuk akhirat. Boleh tidak?
Wajib, bukan lagi boleh. Sholat niatnya masuk surga, ini bukan cuma boleh, wajib Bapak. Nggak mungkin cuma boleh, bukan sunnah lagi, wajib ya. Saya ini baca Quran supaya saya masuk surga, ini wajib Bapak ya. Saya sedekah supaya saya dihindar atau hindar dari neraka, dilarang api neraka, ini wajib. Ini yang ketiga. Nah, yang terakhir, seorang melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia, boleh tidak? Nah, ini baru yang diharamkan. Ya contohnya, ya ini ilmu-ilmu agama nih Bapak, ini yang rawan nih. Ngajarkan tafsir, ngajarkan hadis murni hanya untuk ini nggak boleh. Tapi kalau dia niatnya saya mengajarkan ilmu tafsir, lalu nanti saya dapat gaji, dan saya juga berniat supaya umat anak yang saya didik dia mengerti agama, menjadi sosok yang baik, nah ini boleh. Dia dapat dua kebaikan dunia dan akhirat. Jelas ya? Nah, ini makanya penting, niat. Dengan niat tuh satu yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Makanya ada ucapan dari seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri kalau salah, rubba amalin tusaghiruhun niyah wa rubba amalin tukabbirun niyah. Rubba amalin saghirin tukabbirun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghirun niyah wa rubba amalin saghirin tukabbirun niyah. Bisa jadi ada amalan yang kecil tapi jadi besar gara-gara niatnya. Dan bisa jadi ada amalan yang besar jadi kecil gara-gara niatnya. Nah, makanya niat penting Bapak ya. Niat penting. Maka kita harus perhatikan niat kita di sini ya. Jadi ya. Oh, dong nggak sesuai nama. Nanti akan kita bahas ini dari ayat setelah ini nih. Kita kan ayat ke berapa tadi? 20 ya. Di ayat ke-22 Nabi menyatakan, setelahnya ayat ke-20 berikutnya. Nabi menyatakan, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra." Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada Quraisy itu, aku tidak meminta kepada kalian upah sedikit pun atas dakwahku, atas ilmu yang kusampaikan kepada kalian. Nah, Rasulullah disuruh berkata kepada Quraisy bahwasanya Rasulullah tidak meminta upah karena dakwah beliau. Tidak boleh seorang menentukan tarif begini-begini, kecuali kalau dia punya hajat. Tapi kalau hajat, apakah hajat 25 juta sekali tampil? Itu bukan hajat namanya, rakus. Kalau hajat tuh gini Bapak ya, misalkan seorang benar-benar miskin, nggak punya apa-apa, tapi dia punya ilmu agama nih, dan dia nggak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya kecuali dengan meminta upah, maka nggak masalah. Ini yang terjadi pada sebagian ahli hadis. Sebagian ahli hadis nggak mau menyampaikan hadis kecuali kalau dapat upah. Kenapa? Karena dia miskin. Jelas apa ya? Kalau miskin ya dapat keringanan lah. Tapi kalau seorang tidak dalam keadaan miskin, punya kemampuan, punya penghasilan lain, nggak boleh dia masang tarif. Dengan alasan ini kebutuhan apa sampai puluhan juta. Ada yang viral kemarin, yang ditarik 15 juta. Iya, itu juga musibah. Saya bilang kan, Ya, kecuali mungkin ya kita harus nontonnya. Atau mungkin anaknya ada satu lusin saja. Nontonnya kayak gitu. Ya. Yang jelas Bapak itu fenomena yang memprihatinkan ya. Dakwah minta tarif. Tercela sekali. Bapak ya, ilmu agama itu ilmu yang mulia. Jangan sampai direndahkan untuk tujuan dunia. Jadi kalaupun seorang mesti memberikan tarif yang sewajarnya, hanya untuk memenuhi kebutuhan istilahnya dasarnya, kebutuhan primernya lah istilahnya. Kayak dulu ada ustaz yang datang, kami belikan bensinnya tuh, Nggak masalah. pergi kami itu. Iya, nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Bahkan dia mau makanan tuh kami. Iya, karena kan dia kan sudah meluangkan waktunya untuk ngajar. Seandainya dia nggak ngajar, bisa jadi dia bisa untuk cari uang kan. Tapi karena dia udah ngajar, maka wajar kalau misalkan kita sebagai muridnya ya mungkin belikan apa gitu kan Bapak ya. Kalau memang si ustadz ini kurang, tapi kalau mampu nggak usah. Itu lebih menjaga niat dia. Jelas Bapak ya.
Nah, jadi kita juga harus lihat-lihat orangnya. Jadi nggak bisa dipukul rata satu ustadz sama dengan ustadz lain. Beda-beda Bapak ya. Kadang ada ustadz memang dia dari sisi ekonomi benar-benar lemah. Dia nggak mengharapkan ini apa namanya piagam, tapi mengharapkan susu untuk anaknya. Loh, kenapa? Karena ada kejadian yang cerita abang saya. Jadi ketika itu di Jakarta atau di Bandung, jadi ada kayak semacam instansi, bayangkan, yang mengundang ustadz ini bukan masjid biasa, jadi kayak semacam instansi itulah. Artinya kan lumayan kan kalau kayak gitu. Nah, jadi selesai ustadz ini ceramah, dikasih piagam penghargaan. Itu aja. Sampai akhirnya ustadz ini mungkin karena dia udah butuh, akhirnya, saya nggak butuh ini, saya butuh susu untuk anak saya. Sampai kayak gitu. Alasan panitia apa? Kenapa cuma ngasih piagam penghargaan? Khawatir niat ustadznya jadi niatnya bagus, soalnya menjaga keikhlasan, tapi itu juga nggak bisa lihat, nggak bisa seperti itu. Lihat kondisi antara satu ustadz lain beda, nggak bisa disamakan. Kalau yang ustadznya mampu dalam artian dia berada, ya nggak perlu, nggak masalah. Tapi kalau dia dari sisi ekonomi memang susah, apa masalahnya kita berikan? Iya nggak? Ya kan nggak susah kan? Itu salah satu bentuk istilahnya syukur kita. Kan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia, maka dia tidak bersyukur pada Allah. Jadi kita tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau kita tidak bersyukur kepada manusia. Maka jangan sampai kita mudah melupakan kebaikan dan jasa orang ya. Jadi yang sekali lagi panitia tadi niatnya bagus dia supaya apa ustadznya tetap ikhlas, akhirnya cuma dikasih piagam penghargaan. Tapi bagi si ustadz ini nggak berharga. Piagam penghargaan tapi nggak berharga. Dia lebih membutuhkan susu untuk anaknya dibandingkan piagam penghargaan. Ya maka lihat-lihat Bapak ya. Nah itu ya Bapak ya. Jadi kita kembali lagi. Hendaknya kita beramal niatnya untuk akhirat, jangan niatnya untuk dunia ya. Kalau niatnya untuk dunia, balasannya pertama bisa jadi kita dapat apa yang kita inginkan secara sempurna, bisa jadi setengahnya, bisa jadi tidak dapat sama sekali. Ini di dunia. Kalau di akhirat tidak dapat apa-apa. Jelas? Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga dalam ayat ini dalam ayat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terdapat isyarat untuk menjaga hati dan niat. Sekali lagi, niat dan hati ini bisa menentukan keberadaan kita di mana nanti. Niat dan hati ini bisa menentukan bagaimana kita di kemudian hari, bahagia atau sengsara, ini diantaranya niat, Bapak ya. Maka jagalah niat kita. Makanya gini Bapak, ada seorang syekh di Saudi pernah cerita, kita kadang kan mudah sekali memvonis orang. Misalkan ada seorang yang masuk tempat ya hiburan gitu kan, identik kalau tempat hiburan kan orang-orang yang cinta, bukan cinta itu istilahnya apa, orang yang lalai. Ya tempat hiburan berarti insya Allah ya. Jadi bisa jadi ada kita nyaksikan ada orang naik apa namanya yang gini, nih apa namanya, roller coaster ya, yang muter nggak bukan begini, yang muter gini, apa namanya, kincir angin istilahnya kayak gitu. Apa? Ya pokoknya gitulah. Jadi kata Syekh ini bisa jadi kita menyaksikan ada kejadian orang naik itu lalu kecelakaan, nah ini sul khotimah, ya kan? Kita kadang lihat sekilas kayak gitu aja dia mati di tempat, sia-sia kayak gitu. Padahal kata seorang syekh ini bisa jadi dia masuk situ pertama dalam keadaan nggak ridho, mungkin karena nemani misalkan anaknya, nemani kerabatnya. Lalu ketika naik dia dalam keadaan berzikir terus kepada Allah, mungkin nggak? Iya kan? Bisa jadi lalu akhirnya Allah takdirkan meninggal. Makanya niat yang menentukan apa ya. Kita jangan bermudah-mudahan memvonis orang gara-gara lihat sedikit, wah ini orang ini pasti neraka, nggak boleh. Ya karena kita tidak tahu niat seorang ya. Cukup kita nilai berdasarkan lahirnya. Kalau lahirnya dia menampakkan kebaikan, baik. Kalau lahirnya menampakkan keburukan, buruk. Gitu. Jangan kita melebihi itu ya. Nah itu 3 faidah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Sekarang kita masuk ayat berikutnya, ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum wa inna zalimina lahum adzabun alim. Am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak Allah izinkan? Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, seandainya saja tidak ada keputusan yang sudah berlalu sebelumnya, tentu telah diputuskanlah perkara di antara mereka. Wa inna zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang zalim mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Terjemahan seluruhnya, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Seandainya saja tidak ada keputusan yang telah berlalu sebelumnya, tentu telah diputuskanlah perkara di antara mereka. Dan sesungguhnya orang-orang zalim akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah, ini Bapak ayatnya ya. Kita bahas. Di sini Allah nyatakan am lahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Di sini menggunakan am atau apakah, sebenarnya kayak gitu artinya. Tapi di sini Imam Al-Mahalli menafsirkan am di sini bal maknanya. Bahkan mereka memiliki sekutu-sekutu. Jadi maknanya bukan bertanya, tapi menetapkan. Jelas ya? Jadi kalau yang pertama nih, atau apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Namanya apa? Pertanyaan kan? Tapi kalau bahkan mereka memiliki sekutu-sekutu, ini namanya apa? Pernyataan. Beda kan? Ya. Tapi maknanya hampir sama. Ya, karena apa? Maksud Allah dengan bertanya di sini bukan untuk minta jawaban, tapi untuk mengingkari perbuatan orang-orang musyrik ya. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Apakah mereka ini siapa? Di sini kata Imam Al-Mahalli li kuffari Makkah, orang-orang kafir Makkah. Berarti siapa itu? Nah, Quraisy, Abu Lahab, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, dan krocok-krocoknya ya. Nah, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Hum syayatinuhum, yaitu setan-setan mereka. Jadi sekutu-sekutu ini setan-setan mereka. Syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, yaitu setan-setan yang mensyariatkan untuk mereka agama rusak yang tidak diizinkan oleh Allah? Agama rusak yang tidak diizinkan oleh Allah, ajaran rusak yang tidak diizinkan oleh Allah. Ajaran apa maksudnya? Di sini kata Imam Al-Mahalli kasyirki wa inkaril ba'ats, seperti syirik dan mengingkari kebangkitan manusia dari kubur. Ya, karena ini di kalangan orang-orang musyrik Mekah ada seperti ini. Mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, tapi anehnya menolak hari kiamat. Pertanyaannya, apakah ajaran Nabi Ibrahim tidak mengakui hari kiamat? Nah, kok bisa mereka mengaku mengikuti Nabi Ibrahim, kok mengingkari hari kiamat? Apa sebabnya? Karena apa? Mereka jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Makin jauh dari ilmu, makin mudah iblis menyesatkan seorang. Insya Allah ini akan kita bahas pada waktu berikutnya, Bapak ya. Karena waktunya sudah habis. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.